Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Dedi Utama, program studi S1 Manajemen Universitas Siber Asia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem keuangan non-bank. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada pengertian dan usaha lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank atau bisa disebut dengan lembaga keuangan bukan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kegiatan produktif. Nah, usaha-usaha LKBB ini yang pertama menghimpun dana dengan mengeluarkan kertas atau surat berharga, kemudian perantara untuk mendapatkan dukungan dana dalam usaha patungan, kemudian perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Nah, peran dari LKBB sendiri itu sangat strategis, yaitu untuk membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang atau jasa, memperlancar distribusi barang, dan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Kita akan masuk ke jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama ada perusahaan asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan jasa penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga karena peristiwa ketidakpastian. Kemudian ada dana pensiun, koperasi simpan pinjam, dan bursa efek atau pasar modal. Tempat jual beli surat-surat berharga seperti saham dan obligasi. Selanjutnya masih ada perusahaan anjak piutang, yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang. Kemudian ada perusahaan modal ventura, ada pegadaian yang memberikan pinjaman bagi nasabah dengan jaminan barang bergerak, dan perusahaan sewa guna atau leasing. Nah, perusahaan leasing ini memberikan skema pembelian secara angsuran untuk pembeli barang, namun sebelum angsuran selesai, hak barang masih dimiliki oleh penjual. Seperti itu. Kita masuk ke perbedaan dari bank versus non-bank. Nah, untuk portofolio produk, lembaga keuangan bank itu berupa giro, tabungan, deposito berjangka, kredit korporasi, letter of credit, dan lain sebagainya. Kemudian untuk lembaga keuangan non-bank tadi sudah disebutkan jenis-jenis LKBB, ada pasar modal, unit asuransi, instrumen pegadaian, leasing, anjak piutang, modal ventura, dan pengelolaan dana pensiun. Lembaga keuangan bank secara aktif menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana secara langsung pada masyarakat, sedangkan lembaga keuangan non-bank itu lebih berfokus pada penyertaan dan penyaluran dana sektoral. Kemudian untuk tingkat regulasi, lembaga keuangan bank diawasi ketat oleh OJK dan Bank Indonesia, sedangkan lembaga keuangan bukan bank secara sektoral berdasarkan klasifikasi usaha jasa keuangan non-bank tersebut. Kemudian kita akan membahas terkait dengan reksadana. Nah, reksadana adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen-instrumen investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Nah, dana ini kemudian dikelola oleh manajer investasi, dimasukkan ke dalam portofolio investasi berupa saham, obligasi, pasar uang, atau efek atau sekuritas lainnya. Nah, untuk bentuk hukum reksadana itu ada dua. Yang pertama ada PT Reksadana, yang kedua ada reksadana dalam bentuk kontrak investasi kolektif. Nah, PT Reksadana yaitu memiliki struktur manajemen legalitas setara dengan perseroan biasa. Perbedaannya terletak pada jenis usaha yaitu pengelolaan portofolio investasi. Nah, untuk KIK adalah kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Nah, manajer investasi diberi wewenang mengelola portofolio efek dan bank kustodian menangani penitipan dan administrasi investasi. Seperti itu. Baik, demikian bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.